Assalamualaikum Ustadz. Beberapa hari lalu saya ke sebuah tempat wisata di daerah kami, tepatnya di air terjun. Kemudian kami foto-foto dan astagfirullah pas di-upload ke medsos ternyata ada sosok penampakan berbadan besar hitam di belakang kami. Dan ternyata setelah melihat foto itu teman saya yang saat itu memfoto kami langsung jatuh sakit mendadak dan sering dimimpikan sama penunggu air terjun itu. Dan teman saya satu lagi kini sedang kesurupan. Dia bilang penunggu air terjun ikut dengan dirinya. Saya takut banget nih si penunggu air terjun mengganggu saya juga Ustadz. Ya, saya harus bagaimana Ustadz? Dan solusi buat teman saya bagaimana Ustadz? Wah nih, waduh minta penjelasannya panjang. Aku mau melihat fotonya. Tapi ini dari zaman dulu memang sering nih Bib nih. Zaman-zaman saya masih SMA, ini kan saya kan pencinta alam ya ibaratnya gitu ya. Teman-teman nih banyak juga nih yang foto-foto itu tiba-tiba di belakangnya itu ada kayak gambar gede gitu Bib. Itu bagaimana penjelasannya Bib? Itu ada sakit juga sama kayak gini persis nih. Sama persis kayak gini Bib. Iya baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama adalah kita tadi disampaikan para guru bahwa ada tempat-tempat yang kita harus berhati-hati. Ya, jadi kalau kita berangkat, Rasul SAW mengajarkan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim supaya tidak bisa diganggu. Kalau kita buang air kecil jangan di lubang dan seterusnya. Tapi di samping itu, apa namanya Mas Fadli, Ya, pendidikan orang tua itu juga mengubah terhadap mindset. Ya, jadi saya berikan satu contoh, saya dulu ketika kecil itu orang tua saya, abah saya, Allahyarham Habib Fuad, itu kalau anaknya takut dibawa ke tempat yang itu. Misalnya kita takut lihat suatu malam gitu kan gelap ada ini Ustaz Maulana, terus saya dibawa, coba kita lihat, ternyata daun pisang. Ada ini lagi bawa ternyata kain. Sehingga kami sekeluarga tuh nggak ada takutnya. Kalau tadi dibilang ada ini di masjid, saya dulu pernah nyaru jadi jin di masjid. Jadi pagi-pagi sebelum ustadznya itu imamnya datang, terus saya datang ke situ, saya masuk ke dalam keranda itu waktu masih kecil, keranda mayat, terus saya goyang-goyang, wow kabur semua itu. Artinya pernah jadi jin, nyoba jadi. Artinya ketika kita seperti itu dibiasakan tidak ada rasa takut, maka kita jadi khalifah betul. Ada begitu kita bukannya malah takut gitu ya. Ada gelas ngaduk sendiri kita malah ketawa, wah lucu gitu ya. Ya, jadi itu pendidikan yang harus kita inikan sehingga jangan sampai kemudian kita dijajah oleh makhluk itu. Betul. Nah kemudian tadi ada yang terakhir dikatakan bahwa gimana kalau misalnya sampai kesurupan dan sebagainya ada doa-doanya. Nah doa-doa itu dibaca jangan sampai kemudian kita, kalau sudah kesurupan ada ruqyahnya. Mudah-mudahan dengan itu bisa disembuhkan oleh Allah. Masya Allah, ini dari Habib nih ya. Coba nih sekarang kita lanjut lagi nih ya bicara masalah tentang cara agar kita dijaga dari berbagai gangguan setan nih ya. Begitu ingin menampakkan dirinya di depan kita nih setannya tiba-tiba cus mental. Wah, nggak bisa menyerang kita, nggak bisa menggoda kita karena kita selalu mengingat Allah. Nah seandainya ada jin atau setan menampakkan dirinya di depan kita, ini bisa hilang. Apakah ada doa-doanya atau mungkin cara-caranya Ustadz Syam? Mohon izin penjelasannya nih. Tadi seperti apa yang disampaikan oleh guru kita Habib Nabil. Mohon izin silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ditakutkan adalah ketika yang muncul itu adalah jin yang beriman. Kenapa jin yang beriman? Karena kalah ibadah kita. Kalau jin kafir muncul ya teman gitu kan, sama-sama ndak sholat ini. Ya kan kalau kita ndak pernah sholat ya sama-sama ndak sholat ini mungkin kata jinnya. Tapi kalau yang muncul yang beriman kita baca ayat kursi, lebih fasih ayat kursinya daripada kita. Takutnya adalah kita baru baca ayat kursi ketika dia muncul. Bagaimana dia mau mental? Dia lebih fasih ayat kursinya karena lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling terpenting adalah memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga benar-benar punya sifat khalifahnya. Jangan sampai kekhalifahan yang Allah berikan kepada kita, kita sia-siakan dengan cara apa? Dengan cara tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebelum tidur maka berwuduklah. Kemudian sebelum tidur baca trikul, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bagaikan membaca sepertiga Al-Qur'an. Baca 3 kali bagaikan membaca full Al-Quran ya, seperti pahalanya. Kemudian baca Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq mengandung di dalamnya adalah yang iri, yang hasad dari luar, manusia yang tidak suka sama kita sehingga mengirimkan setan-setan atau jin-jin yang jahat untuk menjahati kita. Maka kita baca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari segala kejahatan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala.
Apa hebatnya ayat ini? Min syarri ma khalaqa. Dari segala yang diciptakan Allah, kejahatan yang diciptakan. Karena kadangkala jin itu tidak niat jahat sebenarnya. Jin itu emang lagi apes muncul. Tiba-tiba yang ngelihat orang yang takut. Jadi dia merasa, aduh ya Allah, katanya jin gak bisa menzolimi saya, gak bisa menakut-nakuti saya. Sebenarnya dia tidak niat nakut-nakutin, cuma lagi apes muncul, kebetulan yang ngelihat dia orang yang takut, akhirnya pingsan, akhirnya sakit gitu ya. Makanya dalam ayat ini, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dari segala kejahatan ciptaan Allah. Kenapa segala ciptaan Allah? Karena kadangkala dia tidak ada niat menakuti kita. Cuma kita yang takut berlebihan sehingga sakit. Nah itu kita minta perlindungan kepada Allah. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Yang paling bahaya ini ketika ada orang yang iri sama kita, hasad kepada kita, kemudian dia menggunakan berbagai cara bahkan minta tolong sama jin untuk yang namanya menjahati kita. Yang terakhir, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan dari diri kita sendiri, was-was dari dalam diri. Hati-hati ada jin, hati-hati ini ndak usah tahajud, nanti kau diganggu sama jin. Itu dalam diri manusia sendiri. Ya min baini aidihim min khalfihim wa an aymanihim wa syama'ilihim. Dan jangan lupa untuk baca ayat kursi. Masya Allah. Paling hebat udah ayat kursi. Jadi itu 3 itu jangan sampai ketinggalan, ditambah lagi ayat kursi. Ayat kursi. Lebih lengkap baru dia baca doa tidur, baru ngorok dia tuh sampai ngiler-ngiler katanya. Astagfirullahaladzim, Masya Allah luar biasa ya. Ini buat jam yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi, kita masih akan mendengarkan ada ensiklopedia Islam yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Syam. Dan juga nanti kita akan berdoa bersama ya agar kehidupan kita ini selalu diberikan kemudahan rezekinya ya. Rezekinya melimpah, dijauhkan dari segala macam bahaya dari yang di langit ataupun yang ada di bumi. Dan juga kita dimatikan secara husnul khotimah akan dibawakan oleh guru kita Habib Nabil. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.